Mestinya sore hari ini Romo Heru memberikan kata pengantar untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Namun karena beliau berhalangan, sore hari ini Suster Mukti selaku koordinator pendidikan di MPKKAJ akan mewakili beliau dan akan memberikan pengantar untuk pertemuan kita hari ini, khususnya mengenai kurikulum dan juga mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pendidikan di MPKKAJ. Kepada Suster Mukti, kami persilahkan. Terima kasih Pak Romi. Selamat sore, Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu semuanya. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Luar biasa sore hari ini, mengagumkan. Sekian banyak orang berkumpul. Walaupun jamnya tidak enak dan suasananya sudah menjelang liburan, tapi melihat semangat Bapak Ibu, para suster, Romo, Bruder semuanya membuat sore hari ini menjadi lebih hidup kali ya. Sesuai dengan undangan yang disampaikan pada sore hari ini, kita akan mendengarkan beberapa masukan berkaitan dengan kurikulum baru maupun dengan hal-hal yang kita mau usahakan untuk lebih mengenal dan untuk lebih dapat bergerak bersama. Maksudnya apa? Sebagai sekolah Katolik, kita mau menyikapi terhadap perubahan ini. Perubahan ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk maju. Harapan kami dari MPK, majunya itu tidak sendiri-sendiri, dalam arti hanya sekolah tertentu yang maju. Tapi kita mau bergandeng tangan untuk maju bersama. Ini kesempatan kita, semuanya baru, kita mau mempelajari. Nah, di mana kuncinya? Kuncinya ada dalam perubahan paradigma berpikir kita. Perubahan cara berpikir kita, perubahan cara kita bertindak, perubahan cara kita melakukan atau memandang sesuatu. Penjelasan-penjelasan nanti mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada Anda semuanya. Bapak, Ibu, Suster, Romo, Bruder, kunci utamanya adalah kita mau belajar. Dan kita mau menyikapinya dengan mata hati yang terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita menghadapi sesuatu hal yang baru, kalau kita melakukan atau menghadapinya dengan cara yang lama, perubahan itu tidak akan tercapai. Tapi dengan adanya perubahan ini, kita juga melakukannya atau menyikapinya dengan cara pandang yang baru. Seperti apa cara pandang yang baru? Nanti akan dijelaskan. Saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk membuka diri, membuka hati terhadap perubahan ini. Perubahan ini adalah yang tetap dalam hidup, yaitu adanya perubahan. Kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak hidup. Nah, selamat berjuang dan selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Suster Mukti, terima kasih. Suster mengajak kita untuk berubah. Mohon maaf, tidak ada suaranya. Pak Romi, tolong di-mute. Maaf. Terima kasih, Suster Mukti. Suster Mukti mengajak kita untuk bergerak dan berubah bersama-sama, tidak hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Karena itu MPK nanti akan mengusahakan bagaimana caranya supaya kita bisa berubah bersama-sama. Juga bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi supaya kita menyikapinya dengan benar. Di antara kita
hadir penasihat MPK, Romo Bas, Romo Ageng, juga mungkin Pak Budir Heri ya. Kami mohon nanti berkenan untuk memberikan tambahan masukan hal-hal baru yang akan disampaikan oleh Pak Juhi maupun juga oleh Pak Bobi. Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk kepada bagian yang penting, yakni tentang kurikulum baru. Kurikulum baru itu seperti apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti apa yang terjadi? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Juhi. Pak Julius Juhi, silahkan untuk memaparkan penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Romi, Romo, Bruder, Bapak Ibu sekalian, Suster yang saya hormati. Nah, ini sebetulnya adalah peluang dan tantangan. Jadi kita banyak peluang. Nah, saya izin bisa share ya Pak? Sudah, Pak Juhi silakan. Oh bisa, oke. Nah, kurikulum yang prototip yang ada di sekolah penggerak itu sebetulnya lebih pada untuk merdeka belajar. Jadi program Mas Menteri tentang Merdeka Belajar semua diserahkan wewenang pada sekolah, pada guru. Kalau dulu kita bicara KIKD, itu agak repot dalam menilai, repot dalam pembelajaran, diatur. Nah sekarang kurikulumnya itu isinya adalah capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran itu di PAUD dan TK namanya fase fondasi. Itu 3 tahun. Hanya dalam 3 bentuknya paragraf, tidak KIKD lagi. Kemudian fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi 2 tahun. Nanti yang membagi semester, yang membagi kelas itu adalah sekolah. Berikutnya fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6, salah tulis ya, mohon maaf. Berikutnya fase D untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini yang mengatur semua adalah sekolah sekarang. Sehingga apa? Banyak perubahan yang mendasar, terutama tentang pembelajaran dan asesmen. Kalau dulu kita diatur, ingat mungkin kalau Romo Bas tiba-tiba mau Idul Fitri, UN maju, sekolah kelabakan itu loh. Nah, sehingga apa? Pembelajaran tidak bermutu. Sekarang namanya AN atau asesmen nasional, ANBK. Ini bukan untuk kelulusan di kelas 5, di kelas 8, dan di kelas 11. Sehingga apa? Tujuannya apa? Untuk memperbaiki bagaimana pembelajaran di sekolah. Bagaimana mutunya supaya meningkat. Nah, berikutnya adalah bentuk CP-nya seperti ini. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya ini contoh di fase A untuk bahasa Indonesia, bentuknya paragraf. Nah, halo, bentuknya paragraf. Sehingga apa? Ini harus dibuat tujuan pembelajaran oleh sekolah yang measurable dan observable. Jadi tidak bicara lagi KD. Langsung tentang tujuan pembelajaran, isinya harus operasional, yaitu terukur dan teramati. Nanti dikasih contoh oleh Pak Heru ataupun dari TK di Ursula. Nah, ini boleh dicapai dalam waktu 2 tahun. Boleh dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang mengatur adalah sekolah. Sehingga apa? Kemungkinan besar tidak ada ulangan bersama. Nah,
ini yang semangatnya untuk kurikulum yang tentang Merdeka Belajar ini. Sehingga apa? Yang menentukan penilaian, yang menentukan pembelajaran adalah guru. Boleh tematik, boleh juga tidak tematik di SD. Nah, tetapi di MPK ini kami sepakat di kelas 1, 2, dan PAUD itu belajarnya tematik. Tetapi berbeda. Pak Bobi bilang termasuk UKRK. Sehingga apa? Ke depan kemampuan literasi, kemampuan numerasi itu akan tetap dipertahankan. Atau calistung di kelas 1, 2. Nah, berikutnya adalah contoh nih bahasa Indonesia tadi adalah elemennya ada 4, yaitu menyimak di SD fase A, membaca, memirsa, berbicara, dan mempresentasikan serta menulis. Nah, elemen-elemen ini dibuatlah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kemudian dibuat alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau contohnya, Bapak Ibu sekalian, contohnya Bruder, Romo, dan Suster, ini kalau misalnya membuat ini, alur contoh kalau mau ke Bandung, berarti apa? Kita bisa cepat. Boleh naik pesawat dari Halim. Boleh naik kereta dari Gambir. Boleh naik bis lewat Cipularang. Boleh lewat Puncak. Boleh naik kendaraan pribadi. Nah, ini sehingga apa? Alur dan tujuan pembelajarannya berbeda-beda. Sehingga apa? Tidak ada intervensi dari pihak luar. Karena apa? Berbeda. Mungkin juga irapot agak susah gitu ya. Karena apa? Setiap sekolah bisa berbeda. Nah, semangatnya, tetapi Pak, di MPK itu nanti kita semangatnya adalah bagaimana KD yang kontinuitas, yang harus paham, sehingga anak dari kelas 1, dari kelas 0 sampai kelas 12 itu tetap utuh ya belajarnya, tetap tuntas belajarnya, sehingga Pak, anak menyenangkan. Kemudian juga kalau kita membangun bangunan misalnya, fondasinya harus kuat. Nah, selama ini KKM itu bermasalah. Jadi misalnya kompleksitas KD-nya tinggi, nilainya rendah. Padahal itu fondasi. Kalau kita membuat bangunan sampai 12 lantai, tentu akan ambruk bangunannya. Nah, kita mensiasati tim pendidikan, Pak Bobi, Pak Romi, Suster Mukti, dan Bu Lince, kemudian Pak Heru. Ini semangatnya adalah membuat tentang UKRK. Dan dibantu nanti oleh tim Sanata Dharma. Nah, hal-hal ini didukung oleh asesmen yang berubah juga. Selama ini asesmen lebih pada penilaian hasil belajar. Nah, sekarang itu berbeda, bukan sumatif yang penting, tetapi apa? Lebih pada formatif. Sehingga ke depan kalau formatifnya sudah tuntas, kenapa harus ada sumatif? Nah, ini ya yang boleh berarti. Nah, kalau dulu sumatif itu 2 kali dari ulangan harian nilainya. Nah, ini kan bahaya gitu ya. Nah, sekarang apa? Guru silakan menentukan. Nah, kemudian dalam RPP nanti ada refleksi seperti yang di semangatnya Ignatian gitu ya. Nah, selain ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, di dalamnya ada refleksi. Nah, berikutnya adalah ada asesmen yang tidak kalah penting. Ini juga berkaitan dengan pembelajaran atau dengan formatif. Apa itu? Yaitu asesmen diagnostik. Nah, Pak Bobi kemarin sudah bicara bagaimana ada LMS dan seterusnya, nanti akan dijelaskan. Sehingga apa? Kalau selama ini tidak diperhatikan anak tertinggal, anak tuntas atau tidak. Nah, dengan ada asesmen diagnostik dalam kurikulum baru ini adalah gini contohnya. Kalau ada materi baru, anak harus tuntas dulu. Misalnya mau belajar tentang luas layang-layang. Anak nanti ada tes sebelumnya supaya dia bisa enggak. Bagaimana tentang luas segitiga, bagaimana luas persegi panjang, luas square. Nah, baru dia bisa luas layang-layang.
atau juga bagaimana tentang kesiapan belajar secara mental, bukan hanya kognitif saja. Nah, ini yang semangat dalam kurikulum yang baru terjadi. Berikutnya adalah bagaimana penilaiannya. Minimal boleh 2, yaitu bisa dan tidak bisa. Boleh juga 3, bisa, tidak bisa, dan sangat menguasai. Sehingga apa? Yang sangat menguasai bisa membantu anak yang tidak bisa. Nah, ini beberapa hal yang menjadi peluang untuk kita simak. Kita jalani. Tetapi tantangannya apa? Kita kalau dikasih merdeka, kita nggak siap. Mungkin seperti di saudara-saudara kita di Timor Leste. Sudah merdeka menjadi kacau balau sekarang. Nah, kita siap nggak? Gitu ya. Nah, sehingga apa? Peluang ini harusnya Bapak Ibu sekalian, Suster, Bruder, Romo, ini kita semangatnya harus kita betul-betul, sehingga apa? Ke depan kita lebih siap. Apalagi ada UKRK yang dibantu oleh nanti tim dari dari Sanata Dharma. Dan juga perlu bantuan guru-guru di sini yang timnya dan semua bidang pendidikan. Karena apa? Kita harus maju bersama. Bukan hanya sekolah yang bagus saja, tetapi bersama-sama. Saya kira ini semangat untuk kurikulum yang baru. Kemudian juga satu hal lagi, bahwa selama ini di SD mungkin ada istilah tematik, itu menjadi fobia bagi guru-guru. Kenapa? Ada penilaiannya itu agak bingung. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ada penilaian sikap, sehingga apa? Akhirnya nggak jelas gitu ya. Nah, ini kita sudah siasati nanti bagaimana dengan penilaian portofolio, dengan project based learning, dengan penilaian produk, dengan semua yang diportofoliokan. Saya kira ini semangatnya yang akan kita lakukan di bidang tim pendidikan. Kira-kira itu mungkin Pak Romi, sekedar sekilas pandang, nanti lebih banyak untuk pertanyaan saya kira. Terima kasih. Baik, Pak Jui, sebelum diskusi, saya ingin mempertajam sedikit karena di media itu kan beredar tentang kebebasan untuk memilih kurikulum. Ada beberapa kurikulum yang katanya boleh dipilih. Nah, ini tolong dijelaskan supaya yayasan juga semakin clear. Oke, jadi ke depan itu ada 4 kurikulum yang berlaku. Yang pertama itu kurikulum 2013. Berikutnya ada kurikulum darurat karena pandemi. Kemudian ada kurikulum prototip yang saya jelaskan ini. Dan satu lagi ada kurikulum yang dibuat sendiri, yang tidak mengacu mana-mana. Karena apa? Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kadang-kadang masih ada yang pakai kurikulum 75 itu loh. Saya pernah datang di daerah itu masih gurunya pakai kurikulum 75 zaman dulu. Nah, ini ya monggo gitu ya, karena apalagi pandemi ini. Nah, ini yang kira-kira sehingga ke depan sebetulnya boleh 4 kurikulum tadi. Tapi kami menyarankan itu lebih bagus dengan kurikulum yang sekolah penggerak, tetapi kita melihat sebagai acuan bagaimana kurikulum 2013, bagaimana kurikulum yang darurat. Karena apa? Intinya sama sebetulnya. Intinya sama. Tetapi apa? Kalau kurikulum yang ini lebih pada mendukung Merdeka Belajar. Kira-kira itu Pak Romi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jui penjelasannya. Bapak Ibu, Romo, Bruder, Suster, tolong kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Nanti kita akan tanyakan atau kita diskusikan. Lalu sebelum kita pindah kepada bagian berikut, barangkali Romo Baskoro ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kurikulum baru, Romo. Kalau ada silakan Romo, monggo. Romi, nggak ada Romi. Nanti saja, terima kasih. Oke, matur nuwun Romo, kalau belum. Kok ya. Saya yang isi Joy aja Joy. Ya, makasih. Ya, ini Romo, matur nuwun. Baik, kalau begitu kita lanjut kepada Pak Bobi. Apa yang akan kita lakukan untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi? Nah, MPK itu menyiapkan apa supaya kita bisa bergerak bersama? Ini perlu karena kalau tidak nanti kita akan gerak sendiri-sendiri lalu kayak anak ayam kehilangan induk. Mari Pak Bobi, silakan.
Terima kasih Pak Romi dan kawan-kawan. Ini tolong co-host yang lain ya. Kalau ada yang masuk ini tolong di admit all ya. Oke, oke. Kasihan juga nanti. Batasnya 1000 ya. Ya, baik. Oke. Baik, saya langsung segera memulai ulasan singkat apa yang akan dilakukan MPKKAJ. Ini kira-kira ya, saya mengulang sedikit ya. Nah, ini yang dimaksud Pak Dwi itu, pemerintah itu membebaskan kita semua. Pemerintah hanya memberikan capaian pembelajaran ini ya. Nah, kurikulum operasional visi misi satuan pendidikan itu kita diberi kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu yang di bawah ini ya. Jadi capaian pembelajaran tetap dari pemerintah, itu gantinya KIKD. Lalu kita mengerjakan kurikulum operasional. Nah, apa sih kurikulum operasional? Kurikulum operasional itu terdiri dari tujuan-tujuan pembelajaran, lalu ini yang kiri ini alur tujuan pembelajaran. Jadi itu ATP, singkatannya ATP itu artinya susunan dari TP-TP, tujuan-tujuan pembelajaran supaya CP tercapai. Nah, kalau sudah ada ATP, kita membuat modul ajar atau RPP plus. Gitu. Nah, singkatnya sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, tapi mungkin ada yang nggak ikut. Apa sih yang mau kita saksikan beberapa tahun ke depan? Kalau ini bahasa yang sering kita dengar itu kan visi. Atau visi itu artinya kita ini apa ya mau gitu-gitu terus gitu ya. Nah, tim MPK merasa tidak bisa begitu terus. Selama ini itu yang lemah lulus sekolah ya tetap lemah atau tambah lemah. Nah, kita maunya yang sebelah kanan ini. Yang lemah ya harus jadi ikut kuat gitu ya. Demikian. Yang kuat ya lebih kuat lagi. Nah, itu kalau dalam literatur referensi ilmiah namanya mastery learning. Mengapa? Sekarang mengapa itu misi. Karena Ibu Bapak kalau melihat gambar yang sebelah kiri ini, coba pikir, mayoritas anak itu yang mana? Mayoritas kan banyak yang sebelah bawah itu kan, memanjat dengan susah payah. Kadang-kadang bahkan di kelas dibully temannya. Atau bahkan gurunya ikut tanpa sengaja atau sengaja ikut membuli. Pancene goblok gitu ya. Bisa terjadi itu. Nah, bagaimana ini yang menjadi penggerak ya. Jangan sampai itu di sekolah Katolik terus-menerus terjadi. Bayangkan kalau itu anak kita sendiri atau ponakan kita atau anak teman kita gitu ya. Dan ini seharusnya tidak terjadi gitu ya. Nah, mengapa itu saya tidak mau berlagak seperti orang suci, tapi ternyata kalau dipelajari itu memang di kitab suci itu saya cukup kaget juga, ternyata ada itu. Kalau teman-teman yang pernah dengar presentasi growth mindset saya pasti tahu nih yang sebelah kiri ini ayat talenta ini saya bilang sangat mirip prinsipnya dengan growth mindset. Nah, kalau yang kanan ini saya di presentasi growth mindset saya belum saya masukkan, tapi ini juga kalau dilihat ini Yesus itu memberikan kesaksian ya satu domba pun yang hilang dia cari gitu. Nah, itu kan harusnya termanifestasi, terwujud juga di kelas-kelas kita. Itu kira-kira mengapa kita. Ini sekedar tambahan aja, ini melihat luar biasanya iman kita ternyata itu didasari sains, sesuai dengan didukung oleh sains ya.
Yang kalau kiri ini growth mindset, yang kanan itu mastery learning. Nah, sedikit tentang mastery learning ya. Saya membaca dari ibu namanya Kelly Morgan yang menulis buku sebelah ini. Kelly Morgan ini seorang guru yang cukup hebat. Dia bahkan walaupun guru sekolah menengah dasar, tapi dia bertitel PhD ya, doktor S3. Lalu kenapa dia menjelaskan kenapa dia berpindah ke mastery learning, yaitu bahwa ibu bapak dengan KKN minimum gitu ya, yang penting lewat itu tanpa sadar itu kita akan mengirimkan sinyal, message. Oh, ora belajar serius apa-apa, pasti lulus. Nah ini kan tanpa sadar kita itu mengirimkan pesan pendidikan karakter yang menerima mediokrasi gitu ya, setengah-setengah. Nah ini rupanya yang dirasakan oleh ibu guru ini. Lalu cara belajar yang sekarang ini itu ya walaupun kita tahu setiap anak punya cara belajar yang kecepatan yang beda-beda, tapi ya tetap kita jalan terus gitu ya. Sesuai pokoknya materi selesai gitu ya. Lalu yang ketiga, yang lebih cepat, yang cepat pun itu biasanya ya suruh nunggu gitu ya. Sehingga anak itu mulai kebosanan. Lalu juga kebiasaan tidak mencapai yang terbaik. Jadi ya itu tadi mediokrasi. Nah itulah yang menggerakkan Ibu Kelly Morgan ini untuk berpindah ke mastery learning. Nah, lalu bagaimana mencapainya? Itu kan tidak mudah. Masa setiap anak yang benar aja bisa menjadi mastery gitu ya. Nah, kita terus memikirkan bagaimana cara mencapainya. Yaitu satu ya, kita jangan menurunkan standar. Tapi mudahkanlah belajar. Nah, mudahkan belajar itu bagaimana? Ibu Bapak kalau melihat gambar ini lagi, tangga yang memudahkan anak mencapai puncak ini bukan hanya uang, kekayaan ya, tapi juga pengetahuan, background knowledge namanya. Kalau Ibu Bapak ikut pertemuan yang dulu, itu sudah ada demonstrasi bukan? Bukti bahwa background knowledge itu ternyata sangat berpengaruh dan memudahkan anak-anak untuk berpikir. Saya bisa memberikan contoh satu lagi, bandingkan misalnya perkalian 2 kali 2 dengan 17 kali 13. 2 kali 2 tentu saja kita langsung dapat karena kita punya background knowledge. Kalau 17 kali 12, nah itu kita perlu background knowledge yang lebih banyak. Itu lebih susah. Tapi kalau kita sudah punya background knowledge, misalnya 10 kali 10 berapa, 7 kali 2 berapa hafal, itu akan lebih mudah. Itu sebagai contoh singkat saja pentingnya background knowledge. Nanti kalau ada waktu saya akan tunjukkan lagi kurva di grafik di mana background knowledge sangat mempengaruhi ini. Nah, sebenarnya itulah yang dimaui oleh Pak Jui dan kawan-kawan dengan UKRK itu. Jadi UKRK nanti Pak Jui, Pak Heru, Ibu Rose, Pak Agung, Suster Mukti, dan kawan-kawan itu mau mengajak teman-teman guru untuk menjadi tim guru UKRK. Untuk apa? Itu menganalisa CP tadi, lalu membuat TP-TP-nya, terutama yang kontinuitas. Jadi UKRK ya baik kalau bisa dianalisa keempat-empatnya, unsurnya UKRK. Uti ganti baju. Uti bisa nyetir. Mohon di mute. Nggak ada yang nginjek, dia sengaja, tapi begitu emang.
Gimana kalau injek-becek dikit gitu. Mohon di-mute dulu. Bocor. Di-mute. Oke. Risik. Ya, terima kasih Pak Romi. Ya, di-mute all aja. Di-mute all. Mute all dari host. Ya, terima kasih. Ya, dari Ya. host, Pak. Terima kasih. Saya melanjutkan ya, karena banyak yang belum tahu apa itu UKRK. UKRK itu hanya kriteria ya. Kriteria U-nya itu urgent, artinya mendesak, penting dan mendesak. K-nya itu continue. R-nya itu relevan untuk pelajaran lain. K-nya itu keterpakaian untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saya jelaskan satu-satu. U-nya itu urgent, itu mendesak, itu artinya penting, itu materi penting yang bisa menjadi dasar untuk pelajaran berikutnya. Nah, tapi yang nggak harus continue. Nah, yang K ini yang continue, itu urut-urutan yang harus selalu dipegang. Nah, R ini relevan dengan mata pelajaran lainnya. Ini contohnya misalnya begini. Kan sering kita temui bahwa di guru fisika sudah mengajarkan bahan materi yang ternyata matematikanya itu belum diajarkan oleh guru matematika. Nah, ini kan seringkali bisa membingungkan anak kan. Atau guru fisikanya terpaksa mengajari matematikanya dulu gitu loh. Sebelum membahas itu. Nah, ini perlu kita bahas supaya itu tuh sinergis ya. Lalu K keterpakaian ya keterpakaian sehari-hari. Jadi itulah UKRK. Nah, lalu tim guru UKRK ini itu akan bekerja berlima-lima setiap mata pelajaran dan perjenjang. Nanti setelah itu mereka akan jadi mereka akan membuat semacam draft mengenai TP-TP gitu ya dan ATP. TP itu sekali lagi tujuan pembelajaran dan ATP itu alur tujuan pembelajaran. Untuk memastikan kualitas analisanya, kita mengajak tim FKIP Sanata Dharma. Oke? Nanti setelah itu, setelah dikritisi, kalau perlu dikritisi bolak-balik, barulah kita jadikan bahan, jika teman-teman mau menjadi bahan MGMP atau KKG antar guru. Begitu kira-kira. Oke, itu sementara mengenai materi yang esensial yang UKRK ini. Lalu selanjutnya bagaimana sih mengimplementasikannya supaya bisa mastery learning beneran. Nah, kebetulan teman kita di Sanata Dharma, kakak kita Sanata Dharma itu juga mempunyai departemen yang namanya PPIP, Pusat Pengembangan Inovasi Pembelajaran. Nah, merekalah yang akan kita ajak juga membantu kita melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di MPK KAJ ini. Terutama misalnya mengenai flip learning, growth mindset, science of learning. Itu mereka terutama dengan flip learning, mereka sudah pengalaman 2 tahun Sanata Dharma. Itu yang mau kita ajak. Lalu yang terakhir, untuk memudahkan analisa diagnostik dan lain-lainnya, kita akan menganjurkan teman-teman menggunakan software yang teman-teman sudah tahu semua lah, itu namanya Learning Management System. Masing-masing silakan. Nah, Learning Management Systemnya itu nanti semoga bisa memasukkan hasil analisa teman-teman tadi yang berisi TP-TP dan ATP yang UKRK. Sehingga nanti guru akan dimudahkan untuk menganalisa anak gitu loh. Misalnya anak-anak yang sudah hijau, katakanlah hijau itu sudah lewat gitu ya. Kuning, merah. Nah, nanti di kelas guru itu akan cepat mengetahui anak-anak mana yang masih kuning, masih merah. Nah, mungkin yang anak-anak yang hijau itu bisa membantu
teman-teman yang masih kuning. Sementara yang merah bisa didampingi kura personalis oleh guru langsung. Mungkin demikian kira-kira. Jadi itu kira-kira apa yang sedang kita terus bahas, apa yang akan dilakukan tim pendidikan MPKAJ bekerja sama dengan tim kerja kepala sekolah dan juga tim Sanata Dharma. Demikian Pak Romi, ini nanti mungkin atau mau langsung sekarang ini tentang lini masa ini? Mungkin contoh dulu aja Pak. Ya, kalau gitu contoh teman-teman untuk lebih jelasnya apa itu CP, TP, dan ATP, teman kita Pak Heru dan tim PAUD dari Ursula Jakarta mau memberikan contoh. Monggo silakan Pak Heru. Dari PAUD dulu Pak Bobi. PAUD dulu ya. Oh ya, PAUD silakan. Tim PAUD, Ursula. Mau share screen? Ya, mau share. Ya, saya jadikan co-host Ibu. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Bobi, Pak Romi, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Bagus sekali, Bu. Bagus, Ibu. Bagus, terdengar bagus. Terdengar bagus. Kami dari TK Santa Ursula mencoba menjelaskan sedikit tentang capaian pembelajaran yang ada di PAUD. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Jui tadi bahwa perlu diingat pada kurikulum 2013 biasanya kita menggunakan KI dan KD dari kelima aspek pengembangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Tetapi untuk sekarang di kurikulum terbaru nanti yang dijadikan dasar dalam penyusunan tujuan pembelajaran tidak lagi menggunakan istilah KIKD, tetapi diubah menjadi istilah capaian pembelajaran atau CP. Nah, pengertian dari capaian pembelajaran itu apa sih? Capaian pembelajaran adalah ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan untuk mengembangkan kompetensi yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses kegiatan belajar sesuai tahapan perkembangannya. Jadi capaian pembelajaran ini merupakan panduan dari pemerintah bagi para pendidik dalam mengembangkan kompetensi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Capaian pembelajaran ini sangat ditekankan agar pendidik dapat memperkuat karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu bahwa siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Jui. Kemudian capaian pembelajaran ini sudah diatur dan sudah terdapat dalam Keputusan Menteri RI nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan hasil pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, yang artinya bahwa KI dan KD dalam kurikulum 2013 tidak dihilangkan Bapak Ibu, tetapi mengalami pengintegrasian atau peleburan sehingga semua kompetensi dalam komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak lagi terpisah. Jadi capaian pembelajaran ini memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai tingkat kompetensinya. Nah, adapun prinsip dari capaian pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah terukur dan spesifik.
dalam capaian pembelajaran tentunya dapat dinilai atau diukur. Dan juga terlihat jelas tujuan pembelajarannya dapat dicapai. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel itu adalah sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Jadi pendidik bisa melihat kemampuan dan kebutuhan siswa dan melakukan pendekatan dengan student center. Kemudian hal yang mendasari capaian pembelajaran di jenjang PAUD adalah memberikan kerangka pembelajaran bagi guru sebagai panduan dalam memberikan stimulasi yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Jadi kebutuhan belajar anak usia dini adalah kemampuan untuk bisa dalam fisik, sosial, moral, linguistik atau bahasa, dan kognitif anak, serta lingkungan belajar yang memadai. Kemudian tujuan dari capaian pembelajaran di PAUD. Ini untuk apa? Yaitu untuk menguatkan peran PAUD dalam memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak pada semua aspek perkembangannya sebagai pondasi agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan dasar atau menguatkan transisi PAUD ke jenjang SD. Yang artinya bahwa tujuan capaian pembelajaran ini memberikan arahan bagi pendidik dalam mengembangkan kompetensi anak agar memiliki pondasi yang kuat dan siap mengikuti jenjang yang lebih tinggi atau berikutnya, atau dari PAUD bisa ke SD dengan kesiapan yang matang. Nah, capaian pembelajaran ini sudah disusun oleh pemerintah pusat, Bapak Ibu. Jadi ada SK dan peraturan kementeriannya yang mengatur tentang target capaian pembelajaran ini. Jadi dalam capaian pembelajaran sudah ada standarisasi dan acuan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tinggal kita sebagai pendidik mengembangkan capaian pembelajaran yang sudah ada berdasarkan cuklis pemerintah pusat tersebut. Adapun lingkup capaian pembelajaran di PAUD. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. 3 elemen stimulasi tersebut merupakan penggabungan 5 aspek perkembangan tadi. Ada nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosi, dan bahasa, dan tentunya ada bidang-bidang lain seperti contoh teknologi untuk optimalisasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21. Nah, ketiga elemen tersebut antara lain yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, jati diri. Dan yang ketiga, literasi dan STEM. Nah, di kurikulum baru ini, capaian pembelajaran yang ketiga sangat ditekankan untuk menguatkan artikulasi penanaman dasar-dasar literasi dan STEM sejak jenjang PAUD. Literasi dan STEM di sini bukan diartikan sebagai pembelajaran mata pelajaran atau keharusan bisa membaca, menulis, atau berhitung. Tetapi pembelajaran literasi dan STEM di jenjang PAUD diperlukan untuk mengembangkan kemahiran bahasa yang memadai melalui untuk percakapan sehari-hari, kemudian bisa untuk bercerita, merespon dengan tepat, maupun berkomunikasi dengan jelas. Kemudian menumbuhkan kecintaan pada buku agar anak senang membaca. Kemudian sebagai pengalaman langsung yang memadai dalam menghitung, mengelompokkan benda, maupun mengidentifikasi objek suatu benda. Kemudian sebagai pengalaman dalam mengeksplorasi berbagai elemen lingkungan alam, alat-alat sederhana, teknologi, dan anak mampu menggambarkan pengalaman mereka dan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian, rumusan capaian pembelajaran PAUD. Nah, di PAUD kita tahu Geraldine Ferraro.
PAUD adalah di fase fondasi. Nah, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kemudian kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Ini istilahnya STEM tadi. Kemudian untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Nah, elemen capaian pembelajarannya adalah tadi nilai agama, jati diri, dan literasi. Nah, Bapak Ibu, silakan mencermati ketiga elemen dalam cakupan pembelajaran di PAUD ini secara detail, karena ini merupakan cakupan yang sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah menjadi aturan dari pemerintah pusat. Dari elemen yang pertama adalah elemen nilai agama dan moral, nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua dari elemen jati diri, cakupannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian elemen yang ketiga, literasi dan STEM. Cakupannya cukup banyak dan ini sudah ada di dalam peraturan pemerintah. Nah, setiap elemen stimulasi harus digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi aspek perkembangan anak secara keseluruhan, bukan secara terpisah. Misalnya, anak dapat didukung untuk menunjukkan nilai-nilai karakter yang baik. Nah, itu berada dalam elemen nilai agama dan moral dan budi pekerti. Kemudian, menghargai orang lain dan bangga pada jati diri. Itu berada dalam elemen jati diri. Kemudian, belajar secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Konstruksi sederhana yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran kritis itu berada dalam elemen literasi dan STEM. Nah, setelah kita mengetahui capaian pembelajaran di jenjang PAUD, maka Bapak Ibu dapat membuat tujuan pembelajarannya. Nah, di sini nanti saya akan memperlihatkan secara keterkaitan dalam proses pembelajaran dapat disusun dengan alur dimulai dari menentukan capaian pembelajaran yang pertama, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, sebagai panduan untuk membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa melihat panduan STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak dari jenjang yang akan Bapak Ibu ajarkan. Dari STPPA tersebut, Bapak Ibu dapat menurunkan atau mengembangkan kembali dalam bentuk indikator yang bisa diukur atau dinilai. Dalam hal ini, indikator nanti disebut sebagai tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran dibuat, kemudian Bapak Ibu bisa membuat ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam periode pembelajaran secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Nah, Bapak Ibu, berikut contoh tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran di PAUD sesuai capaian pembelajaran. Untuk itu, saya persilakan Ibu Marta untuk melanjutkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. Silakan Bu Marta. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Baik.
Tadi Bu Nur sudah menjelaskan tentang capaian pembelajaran, lalu giliran saya untuk menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran di sini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi maksudnya tujuan pembelajaran ini merupakan gambaran atau deskripsi pencapaian kemampuan yang diperoleh anak, yang meliputi tidak hanya aspek pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran. Nah, apa saja sih komponen dari tujuan pembelajaran? Yang pertama yaitu kompetensi, kemudian yang kedua itu isi atau konten, lalu yang ketiga variasi. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi ini berupa kata kerja yang sifatnya operasional, seperti kata menceritakan, siswa dapat menceritakan, siswa dapat menunjukkan, siswa dapat menyebutkan. Di sini saya berikan contohnya berhubungan dengan kompetensi, yaitu siswa dapat menceritakan hasil percobaan dengan bahasa sendiri. Jadi kata menceritakan itu operasional dan merupakan kompetensi. Lalu bagaimana dengan konten? Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Nah, di sini ilmu pengetahuannya yang sudah didapatkan selama proses pembelajaran. Di sini saya kasih contoh, misalnya siswa dapat menceritakan hasil percobaan dengan bahasa sendiri. Jadi kontennya yaitu hasil percobaan. Lalu yang ketiga, variasi, yaitu keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam hal ini diperlukan penggunaan keterampilan berpikir yang kritis, kreatif, dan juga tingkat tinggi. Seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, lalu menciptakan. Seperti yang terdapat pada HOTS atau High Order Thinking Skill. Misalnya contohnya yang saya berikan, siswa dapat menceritakan hasil percobaan dengan bahasa sendiri. Mengapa saya sebut di sini disebut berpikir kritis dan kreatif? Karena untuk dapat sampai menceritakan hasil percobaan dengan bahasa sendiri, seorang siswa akan melewati tahapan, yaitu dia mengeksplorasi dulu, kemudian bertanya, lalu menganalisa, kemudian memprediksi sampai akhirnya siswa tersebut bisa berpikir kreatif untuk menciptakan kata-katanya sendiri dalam menjelaskan sesuatu. Seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan contoh dari tujuan pembelajaran setelah beberapa waktu berkonsultasi dengan Pak Jui. Terima kasih banyak Pak Jui untuk masukannya. Di sini saya mengambil contoh elemen literasi dan STEM. Gimana sih, Mas? Adapun cakupan elemennya adalah ada banyak ini, anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti yang tertera di layar ini. Namun saya ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur bahwa tujuan pembelajaran itu sifatnya harus operasional, diambil dari STPPA, hanya lebih dibuat secara operasional. Jadi untuk tingkatan KB, ini nanti bisa dibuat tujuan pembelajarannya yaitu menjawab pertanyaan guru tentang apa, yang dilihat, atau sesuai dengan hasil percobaan atau pengamatan. Misalnya, percobaan tentang meniup balon.
Untuk tingkatan KB, ini siswa hanya menjawab pertanyaan dari guru. Misalnya, percobaan meniup balon. Guru menanyakan, apa warna balon tersebut? Bagaimana teksturnya? Apakah itu kasar atau halus? Lalu ketika balon ditiup, apakah balon menjadi besar atau kecil? Nah, itu. Nah, untuk tingkatan TKA dia lebih tinggi lagi, yaitu sudah menceritakan hasil percobaan dengan bantuan atau stimulus dari guru. Contohnya tadi tetap percobaan dengan meniup balon. Misalnya guru membantu menanyakan kepada siswa, siapa yang bisa bercerita waktu balon ditiup itu apa yang terjadi. Nah, itu masih membutuhkan bantuan guru. Tapi dalam tingkatan TKB, ini tujuan pembelajarannya sudah lebih tinggi lagi, yaitu siswa dapat menjelaskan hasil percobaan dengan kata-katanya sendiri. Jadi tanpa bantuan. Ini adalah contoh dari tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian, saya lanjut kepada alur tujuan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi alur tujuan pembelajaran ini merupakan kumpulan atau rangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran. Nanti di bawah akan saya jelaskan sedikit tentang alur tujuan, contoh-contohnya. Lalu poin kedua, alur tujuan pembelajaran ini digunakan sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Jadi itulah tujuan dari tujuan pembelajaran, yaitu mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Lalu ini contohnya, contoh alur pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa melihat dan Suster bisa melihat contoh tujuan pembelajaran apa saja. Lebih banyak ya kumpulan-kumpulan dari tujuan pembelajaran. Ini. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan pembelajaran di TK. Beberapa waktu yang lalu kami belajar dengan Pak Jui tentang tematik kontekstual, di mana pembelajaran di TK ini sifatnya tematik. Tematik namun kontekstual. Kontekstual itu menyesuaikan dengan konteks atau keadaan. Misalnya di bulan ini, bulan Oktober itu ada momen apa? Itu dijadikan momen pembelajaran. Nah, ini kami ambil contohnya yaitu tema binatang. Ini dalam rangka kontekstualnya yaitu memperingati Hari Hewan Sedunia. Lalu kami ambil subtemanya yaitu semut. Ini anak TKB akan meneliti tentang semut. Ini di kelompok usia 5-6 tahun. Nah, nanti di sini akan dapat dilihat bagaimana elemen-elemen dari cakupan pencapaian itu saling terkait dan tidak terpisah, seperti itu ya. Nah, ini dalam kegiatan tadi meneliti semut diawali dengan kegiatan melakukan doa, kegiatan doa sehari-hari. Ini mencakup nilai agama dan budi pekerti. Nah, setelah itu dimulai dengan kegiatan eksplorasi. Nah, ini termasuk dalam kegiatan literasi dan STEM, di mana anak-anak mengeksplor ya tentang semut. Ini anak-anak membawa kaca pembesar. Mereka meneliti tentang semut. Oh, semut itu jumlah kakinya berapa ya? Lalu warnanya apa saja ya? Lalu apa saja yang bisa dipelajari tentang semut? Nah, ini kemudian anak-anak saling mengkomunikasikan hasil pengamatan. Hasil pengamatan mereka, apa saja mereka mengkomunikasikan. Tidak ada yang bilang bahwa semutnya warna hitam, Bu. Lalu, oh kakinya semut ada 6, Bu.
Nah, itu mereka yang menemukan sendiri pengetahuannya. Bukan lagi guru, oh anak-anak semut itu ada 6 ya kakinya, tapi mereka menemukan sendiri pengetahuannya dengan bereksplorasi. Lalu setelah mendapatkan pengalaman, anak-anak kami ajak untuk pergi ke perpustakaan atau melihat buku sumber. Bisa sumbernya itu bisa dari buku, bisa dari internet, seperti itu. Yang menceritakan tentang semut, oh mereka dapat lagi pengetahuan. Nah, Bu Marta, bisa dipercepat. Oh ya, di fase terakhir anak-anak diminta untuk menggambarkan pengetahuannya atau pengalamannya. Nah, di sini digambarkan banyak sekali unsur kreativitas dari anak. Jadi ditemukan bahwa anak tidak hanya menghasilkan satu pengetahuan, tapi beragam pengetahuan yang mereka dapatkan. Seperti ini contohnya nih, anak ini belum bisa menulis tapi dibantu. Ya, di sini mereka mendapat pengetahuan. Dia juga makan serangga yang mati, karena ketika bereksplorasi mereka tidak hanya belajar bahwa semut itu suka makan gula, tapi juga ketika ada serangga yang mati mereka mencatat, dan Bapak Ibu dan suster bisa juga melihat ini anak ini menggambar secara detail semut. Oh, semut ini ada 6 kakinya. Lalu struktur tubuhnya dia gambar secara detail. Kemudian ini ada antena, dia tahu anak ini namanya antena. Nah, ini ada seperti di komik itu pembicaraan antara satu dengan yang lain. Ini seperti, karena antena gunanya untuk itu, untuk berkomunikasi. Nah, dari sini anak-anak diajak untuk berefleksi. Oh, semut itu apa yang kalian belajar dari semut? Oh, semut itu rajin, suka mengumpulkan makanan. Semut itu suka kerjasama. Nah, dengan demikian seluruh elemen capaian perkembangan itu bergabung di sana, saling terkait, tidak terpisah. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Marta, terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Pak Bobi, ini kayaknya sharing dari Bu Marta cukup panjang ya. Mungkin Pak Heru bisa sharing untuk jenjang yang lain. Bapak Ibu Romo Budha Suter, mohon maaf karena ini sifatnya baru contoh ya, baru memberikan contoh, jadi kita berikan semua kepada semua level, juga kepada kepala sekolah dan yayasan. Kalau ada permintaan nanti. Pak Bobi silahkan lanjut dengan Pak Heru barangkali lebih singkat. Ya, ini cuma satu contoh lagi aja untuk SMA ya Pak Heru. Silahkan Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Romi, Pak Bobi. Mungkin saya nggak akan lama ya, saya yang akan memberikan contoh. Jujur saja sebetulnya saya juga yang dalam taraf belajar ya, karena teman-teman tim pendidikan minta saya membuat contoh untuk matematika, saya memberanikan diri untuk membuat. Sehingga nanti kalau misalnya ada kurang kesempurnaan, mungkin Pak Jui atau Bapak Ibu yang sudah membuat, mungkin ada yang sudah membuat, bisa memberikan masukan sehingga apa yang kita buat ini menjadi lebih baik. Oke, saya akan share screen dulu ya. Mana? Ya. Ini ya. Nah, share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Bentar, belum Pak. Ya, oke. Sudah. Kelihatan ya. Sudah diperbesar. Saya akan diperbesar. Diperbesar ya. Kurang kelihatan Pak, tolong diperbesar. Oh, ya, belum. Bukan ya. Itunya, wordnya yang dibesarin Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Kelihatan yang kurang besar, Mas. Iya. Bukan itu, nah, itu ya, betul Pak Heru. Nah, ya. Itu ya. Oke. Baik.
Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan, ini lebih pada alur tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran untuk matematika ya. Saya akan memberikan formatnya secara utuh supaya nanti kalau saya memberikan contoh Bapak Ibu bisa mengikuti. Jadi yang pertama itu adalah rasional mata pelajaran. Itu ada di SK semua, tujuan mata pelajaran juga ada di SK. Nanti Bapak Ibu tinggal baca, karakteristik mata pelajaran juga sudah ada. Capaian pembelajaran setiap fase juga sudah ada. Nah, kemudian saya buat gini. Format ini sebetulnya bukan format baku Bapak Ibu. Karena saya sendiri waktu dijelaskan Pak Jui cukup bingung juga gimana sih membuat formatnya. Saya itu nggak mudeng-mudeng. Akhirnya setelah diberi contoh, ada 5 contoh dengan fase yang sama itu beda-beda. Tapi saya mencoba menangkap alurnya. Oh, alurnya seperti ini. Maka saya mencoba membuat sendiri. Moga-moga apa yang saya buat ini bisa dicerna ya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri dengan yang lebih baik. Jadi capaian pembelajaran setiap fase, kemudian fase berdasarkan elemen. Ini elemen capaian pembelajaran. Kemudian, nah di sini kita nanti setelah ada elemen kemudian capaian pembelajaran, baru kita menentukan materinya di sini. Kemudian setelah menentukan materi, baru kita membuat tujuan pembelajaran. Elemen, profil Pancasila seperti ini. Nah ini materi, kode. Nah ini tujuan pembelajaran seperti yang diceritakan tadi dari tim Ursula atau mungkin dari Pak Bobi dan Pak Dwi tadi ya. Nah nanti kita menentukan apakah tujuan pembelajaran ini masuk dalam urgen, kemudian continue, relevan, keterpakean. Nah kemudian kita membuat modul. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Saya akan memberikan contoh untuk fase matematika kelas 10 yang mudah. Kurang gede ya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kecil sekali Pak. Kecil sekali ya. Bentar. Bisa digedein sendiri itu. Ya, ya. Kelihatan ya. Ini judulnya saya sudah bilang Pak Jui. Judulnya apa Pak Jui? Tambah judul alur tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran mata pelajaran matematika tingkat sekolah menengah atas fase E kelas 10. Kan ini fase E yang gampang aja. Jadi di sini ada rasional mata pelajaran matematika. Rasional mata pelajaran matematika itu intinya itu kenapa dan mengapa kita harus belajar matematika. Nanti Pak Ibu bisa baca. Itu sudah ada dalam SK. Kemudian ini B. Kalau saya melihat di modul-modul contoh ini nggak ditampilkan. Menurut saya ini harus ditampilkan karena semuanya itu dasarnya dari ini. Kalau ini tidak kita tampilkan, bagaimana kita tahu? Nah, yang B itu tujuan pembelajaran matematika. Mata pelajaran matematika bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat memahami materi pembelajaran dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada. Ini sudah ada dalam SK ya. Kemudian karakteristik mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika diorganisasi dalam 5 elemen konten. Nah ini yang dimaksud tadi 5 elemen konten dan 5 elemen kecakapan. Nah ini berlaku untuk umum baik dari SD sampai dengan SMA itu ada elemennya, ada elemen bilangan, elemen aljabar, pengukuran, geometri, analisa data dan peluang. Namun mungkin ada di fase tertentu yang tidak mengandung salah satu dari ini. Disesuaikan dengan CP-nya. Jadi elemen bilangan misalnya bidang kajian bilangan membahas tentang angka sebagai simbol bilangan, sebagai konsep bilangan dan seterusnya, ya. Kemudian elemen kecakapan itu misalnya elemen pemahaman matematis, kemudian penalaran dan pembuktian matematis dan semacamnya. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca. Saya nggak akan bacakan semuanya ya. Nah ini saya mengambil capaian pembelajaran fase E. SMA kelas 10. Nah, pada akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret. Menginterpretasikan ekspresi eksponensial, menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponen, dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu guru yang matematika pasti sudah paham semuanya ini. Ini fase ya, ini sudah ada di dalam SK ya. Ini sudah di dalam SK. Hanya saja ini kalau di SK itu
diceritakan panjang lebar, ini sudah saya buat persingkat ya, saya buat poin-poinnya. Nah, kemudian dari fase ini kemudian fase berdasarkan elemen. Nah, tapi kan ada 5 elemen ya. Yang di sini kan ada elemen yang tadi ada bilangan, ada aljabar, pengukuran, geometri. Nah, sekarang untuk fase E ini SMA kelas 10 itu ada elemen bilangan, aljabar fungsi, geometri, analisa data dan peluang. Nah, ini yang ada hanya ini saja. Pengukuran dan semacamnya tidak ada. Nah, misalnya ini. Ambil elemen bilangan. Nah, ini sudah ada. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Dan untuk aljabar dan seterusnya ada di sini. Ini sudah ada. Ini sudah ada di dalam SK. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal baca, masukkan dalam kolom. Nah, sekarang masalahnya kita harus menentukan materi. Ini berdasarkan capaian ini, materi apa sih yang kita bahas? Yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalnya dari bilangan ini yang saya ambil adalah bilangan berpangkat, logaritma, dan deret. Untuk aljabar dan fungsi yang saya ambil adalah bentuk eksponensial, sistem persamaan linear 3 variabel, sistem tidak sama linear 2 variabel, fungsi kuadrat, fungsi eksponen, dan vektor. Untuk geometri, karena fase peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga risiko, saya mengambil perbandingan trigonometri dan seterusnya. Analisa data saya ambil ketiga dan peluang. Nah, dari sini kemudian saya buat tabel seperti ini. Elemen bilangan yang pertama ini. Yang saya ambil ini elemen bilangan. Elemen bilangan, capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret. Profil Pancasila untuk ini, maaf kalau enggak kurang tepat ya, nanti Pak Juri bisa mengisi. Misalnya mandiri, jujur dalam mengkomunikasikan, menunjukkan dan menghitung, ulet, kreatif dan terampil dalam menguasai materi. Ini. Misalnya ini, bilangan berpangkat. Ini yang saya ambil adalah ini. Bilangan berpangkat ini yang materinya. Bilangan berpangkat, saya masukkan di sini. Saya kasih kode E11, tujuan pembelajaran yang pertama misalnya. Mendefinisikan perkalian bilangan bulat positif lebih dari 1 berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Dan seterusnya, E1, E2. Nah, ya. Ini dan seterusnya logaritma saya buat. Nah, seperti yang disampaikan Pak Jui, Pak Bobi juga tadi, bahwa tujuan pembelajaran itu sebetulnya langkah ya. Seperti kalau kita mau dari Jakarta mau ke Bandung, lewat Bekasi Timur, Cikarang, Purwakarta. Nah, ini TP ini menunjukkan langkah-langkah untuk sampai pada CP-nya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu yang sudah terbiasa pasti sudah tahu ini menentukan jam pelajarannya berapa. Nah, sekarang kita lihat apakah ini masuk U, K1, R, atau K2 misalnya. Mendefinisikan perkalian bilangan bulat positif lebih dari 1 berulang sebagai bilangan berpangkat. Jadi ini adalah konsep dasar. Sebagai konsep dasar berarti dia adalah cukup dikasih centang aja. Kasih centang, mana centangnya? Misalnya saya kasih tanda titik, Misalnya saya kasih tanda titik ya. Nah, dia adalah U. K1, tadi K1 itu adalah kontinuitas ya, kontinuitas. Nah, untuk bilangan berpangkat, untuk yang matematika, Bapak Ibu yang matematika ya, nanti kalau misalnya ada tidak kesesuaian, nanti kita diskusikan dalam tim matematika. Saya hanya memberikan contoh di sini aja. Untuk K1 kontinuitas. Nah, sekarang bilangan berpangkat itu bisa digunakan di mana saja. Misalnya pangkat positif itu kaitannya bisa dengan logaritma. Kalau misalnya dia tidak tahu tentang bilangan berpangkat, dia pasti tidak akan bisa mendefinisikan logaritma. Bagaimana kalau pangkatnya itu negatif? Pangkatnya negatif berarti berkaitan dengan bilangan pecahan. Bagaimana kalau pangkatnya itu pecahan?
berarti berkaitan dengan bentuk akar dan semacamnya. Maka ya E11 ini adalah kontinuitas. Apakah relevan? Pasti relevan, ya, karena akan seperti diceritakan Pak Bobi tadi ya, ini akan digunakan terutama dalam pelajaran fisika itu pasti membutuhkan yang seperti ini. Keterpakaian bisa, misalnya untuk bidang ekonomi, untuk mencari bunga majemuk misalnya. Nah ini kita perlu ada rumus yang menggunakan bilangan berpangkat dan seterusnya. Ini saya mencoba seperti ini logaritma dan semuanya ini sudah saya urutkan. Nah kemudian membuat modul. Nanti modulnya terserah apakah modul itu mau digabung E1, E2 atau semuanya. Nanti terserah Pak Ibu yang sudah biasa di kelas berarti sudah tahu lah. Ya. Ini contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Misalnya ini adalah perpakaian juga, relevan juga. Jadi setiap TP itu tidak harus memenuhi keempat-empatnya. Mungkin hanya memenuhi 1, 2, atau bagian aja. Logaritma, bilangan. Nah, kemudian kalau sudah TP-TP ini terbentuk, ini aljabar, mulai ini yang kedua elemen aljabar, saya buat juga, saya menentukan. Kemudian elemen geometri, saya buat juga, bandingan trigonometri, elemen analisis data dan peluang, saya buat, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya. Nah, setelah ini selesai, kemudian kalau seandainya kita membuat fase F ya, fase F itu adalah kelas 11 dan 12. 11-12 berarti TP ini harus dibagi menjadi 2, yaitu untuk untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, setelah kelas 11, kalau ini kan hanya untuk kelas 10 saja, berarti kita membagi duanya semester 1 dan semester 2. Mana yang semester 1, mana semester 2, itu nanti Bapak Ibu bisa membagi. Saya kira tidak ada kesulitan untuk Bapak Ibu yang sudah biasa mengajar. Kalau untuk yang kelas fase F itu 11-12 harus membagi mana yang kelas 11, mana yang kelas 12, kemudian dibagi dalam semester. Itu gambaran yang bisa saya berikan. Nah, nanti untuk seterusnya setelah itu kita membuat modulnya. Modulnya tentunya Bapak Ibu juga sudah mahir ya untuk membuat modulnya. Terserah modulnya mau yang mana yang dibuat. Kira-kira gambarannya seperti itu, Pak Bobi, Pak Romi. Moga-moga Bapak Ibu bisa punya gambaran bagaimana membuat alurnya. Itu aja Pak Romi, Pak Bobi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya. Terima kasih Pak Heru. Pak Bobi kita lanjut ya. Stop share ya. 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 Oke. Pak Heru, terima kasih juga kepada Bu Nur dan Bu Marta yang sudah menyampaikan hal yang detail, hal yang teknis, dan bagian terakhir ini yang dibawakan Bu Nur, Bu Marta, dan Pak Heru itu nanti menjadi bagian pekerjaan dari tim yang akan membentuk UKRK, ya, yang akan membuat tim UKRK. Pak Bobi, kalau tidak ada, kita akan coba membuat kesimpulan dari rangkuman dari pertemuan ini ya. Ya, Jadi, Pak Heru, Pak Romi. Tadi yang pertama, Pak Juhi itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum baru. Nah, kurikulum baru itu tentu menjadi sesuatu yang penting untuk yayasan dan juga untuk bidang pendidikan maupun para kepala sekolah. Ya. Sedangkan yang kedua yang disampaikan Pak Bobi itu sangat penting juga untuk terutama kepala sekolah dan para guru. Bagaimana akan mengembangkan itu? Nanti Pak Bobi masih akan meneruskan dengan program atau lini masa jadwal untuk bagaimana akan dikembangkan itu, ya. Nah, sebelum kita lanjut dengan jadwal itu, barangkali kita akan buka dulu diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan 1-2 yang berkaitan dengan dua hal ini, baik kurikulum maupun juga dengan UKRK itu. Begitu Pak Bobi? Ya, boleh. Singkat saja. Saya minta tolong Pak Agung. Pak Agung, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari chat yang bisa diutarakan supaya bisa dijawab oleh tim? Pak Agung? Terima kasih Pak Romi.
Ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya bacakan langsung tiga-tiga supaya lebih cepat. Yang pertama dari Pak Anjas, dari Sang Timur. Ini hanya sekilas penasaran dengan kurikulum 75, mungkin masih sangat muda ini Pak Anjas. Yang kedua dari Pak Cahyo Vanlit, minta materi di-share, ini usulan saja. Kemudian dari Suster Baptista Santo Yosef, bagaimana implementasi yang menguatkan literasi dan numerasi dalam kurikulum sekolah penggerak ini? Ini ya pertanyaan. Kemudian tambah satu lagi mungkin dari Pak Fiksu Gianto dari Sang Timur. Apakah kurikulum prototipe 2022 akan serentak di semua jenjang, walaupun tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Jui tentang 4 kurikulum yang akan diberlakukan? Adakah pelatihan dan bagaimana visi maju bersama bisa dicapai? Nah, mungkin ini dulu Pak Romi, ada 2 pertanyaan dari Suster Baptista dan Pak Fik. Kami persilahkan. Silakan Pak Bobi, Pak Jui. Oke, mohon izin. Mohon izin Pak Romi, saya jawab yang bagaimana tentang literasi dan numerasi dari Suster ya. Nah, sebetulnya gini, tentang literasi dan numerasi itu bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran matematik dan bahasa Indonesia atau bahasa, tetapi semua mata pelajaran. Sehingga apa? Termasuk seni budaya, termasuk PPKN, literasi bisa. Nah, memang nanti kita buat nanti yang tim UKRK itu bagaimana namanya, kalau yang kurikulum penggerak itu nanti namanya MA, modul ajar. Modul ajar itu ada RPP plus. RPP yang plus maksudnya. Jadi ada tambahan bahan ajarnya gitu. Nah, selama ini kita bicara hanya RPP saja gitu ya. Tapi untuk kurikulum penggerak itu ada MA itu artinya sama dengan RPP yang plus. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran itu? Semua mata pelajaran atau di SD itu bilangnya muatan kurikulum itu mengintegrasikan literasi, numerasi, dan juga karakter dalam aktivitas pembelajaran. Juga tidak lupa dengan HOTS jadinya. Nah, kita sudah persiapan, sudah mau mempersiapkan nih Pak Bobi, makanya ada kerjasama dengan Sanata Dharma gitu ya. Nah, kira-kira itu juga nanti tim kerja kepala sekolah atau MGMP ini bagaimana menuangkan literasi dan numerasi sehingga juga karakter dan HOTS itu masuk dalam kurikulum. Nah, mulai dari TK tadi sudah kelihatan bagaimana literasi dan numerasi untuk 3 pengembangan tadi. Juga memang kalau di TK itu kan lebih banyaknya itu sikap, ada pembiasaan, ada keteladanan gitu ya. Kemudian ada keterampilan melalui praktek tadi dilakukan, dan akhirnya Pak secara inquiry menemukan konsep yang akan menjadi pengetahuan untuk jenjang selanjutnya. Saya kira itu yang mungkin saya bisa tambah jawab. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih Pak Romi. Oke, cukup Pak Jui. Pak Agung, lanjut. Masih ada lagi Pak Agung? Masih ada Pak Romi. Jadi yang beberapa tentang usulan rekaman di-share, usulan untuk materi juga di-share. Kemudian Ibu Helga dari Christophorus dan Bu Dias mengusulkan apakah ada format yang baku untuk UKRK ini tadi seperti itu. Kemudian masukan yang di-share kita ini terlalu rumit, jadi yang terpenting bagaimana menyampaikan ke anak. Jadi mungkin sedikit revisi bahwa yang disampaikan tadi harus hanya menentukan TP dulu. Jadi yang disebut RPP itu nanti menjadi MA, RPP plus itu. Begitu Pak, ada usulan saja dan kemudian permintaan untuk kalau ada format baku UKRK itu. Terima kasih. Oke, Pak Jui ada satu pertanyaan nih di chat tentang kurikulum Merdeka ini bagaimana kaitannya dengan anak inklusi. Apakah anak inklusi punya kurikulum khusus? Monggo. Kalau inklusi ini begini, mohon izin Pak Romi, Bapak Ibu sekalian Bruder Romo. Jadi gini, inklusi itu sebetulnya gini, kurikulum pendidikan khusus itu hanya untuk yang C. Sehingga apa? Kalau anak tunanetra, anak yang tidak lemah mental, dia masuk sekolah biasa.
Jadi masuk inklusi. Nah, dia pakai kurikulum yang ada. Cuma kalau sekarang itu kan tidak ada itu apa KKM itu loh yang menyesatkan tadi. Kalau dulu kan KKM, misalnya anak yang tunadaksa itu harus apa melompat sama dengan anak yang normal. Nah, itu tidak lagi itu sekarang. Kira-kira itu Pak Romi. Jadi kurikulum hanya ada dua, yang umum sama untuk yang grahita. Terima kasih. Oke, semoga jelas dari TK Strada ya, Ibu Clementina. Pak Romi. Ya. Mungkin teman-teman yang di audiens belum terjelaskan bahwa yang dimaksud Pak Heru SK itu yang ada 822 halaman itu di situ ada CP dan di Pak, dalamnya maaf, saya ada tutup kamera ya, di bus goyang-goyang. Oke. Ya, itu Pak Romi, terima kasih. Masih ada pertanyaan juga ini di chat satu. Ya Pak, silakan Pak. Apa perbedaan secara prinsip kurikulum sebelumnya dengan kurikulum baru untuk PAUD? Pak Jui. Oke, jadi terima kasih nih. Jadi kurikulum baru dengan yang sekarang itu ya, sekarang itu apa namanya, tidak, penilaiannya itu lebih mudah lah, karena apa yang menentukan tujuannya adalah guru. Kalau dulu kan harus yang pengetahuan dia menilai pengetahuan, yang keterampilan dia nilai keterampilan, yang sikap dia nilai sikap. Itu yang kadang-kadang agak memusingkan guru. Nah, sekarang bisa sekaligus. Kenapa? Yang menyusun tujuannya adalah guru. Nah, kemudian juga isinya bisa tujuan itu semua mencakup holistik antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saya kira itu. Kenapa? Bukan lagi apa juga. Mungkin saya kalau sering datang ke mana, ke sekolah-sekolah, ini formatnya bagaimana nih, asesmennya bagaimana, penilaiannya bagaimana gitu ya. Sehingga guru-guru itu merekap itu kejadian-kejadian harian. Jadi jurnal harian, kemudian jurnal mingguan, jurnal bulanan, itu yang merepotkan guru-guru. Nah, sekarang kayaknya tidak ada lagi itu. Mungkin. Terima kasih. Pak Bobi masih mau menambahkan? Ada omongan di chat, tapi bisa saya jawab dengan lini masa yang akan saya tampilkan nanti. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara soal kurikulum tadi, sebenarnya kalau mau kita katakan isi kurikulum yang lama dengan yang baru itu sama ya. Tapi kita sekarang ini mau mencari yang intinya kayak apa supaya nanti kita bisa kembangkan. Karena kalau kita lihat sebenarnya prosesnya yang justru harus kita pentingkan saat ini untuk kurikulum yang baru ini. Barangkali Romo Bas sudah punya sesuatu yang mau disampaikan setelah mendengar diskusi ini. Monggo Romo. Halo Romo Bas. Apakah Romo masih? Enggak tahu. Ada pertanyaan kaitannya dengan e-raport Pak Jui. E-raport, oke. Jadi e-raport itu sebetulnya agak susah membuatnya sekarang ini. Kemarin kami rapat ada tentang di GTK, bagaimana tentang e-raport ini. Nah, padahal kan setiap sekolah boleh berbeda. Ada yang misalnya pelajaran agama diselesaikan dalam 1 tahun, harusnya CP-nya 2 tahun misalnya. Nah, ini kan menjadi bingung akhirnya e-raport ini. Nah, paling membuat e-raport itu hanya untuk kalangan sekolah saja, tidak. Saya kira itu Pak Bobi. Terima kasih. Jadi nggak ada ya e-raport. Pak Jui. Jadi nggak perlu e-raport. Oke. Dari audiens, apakah ada yang mau bertanya langsung? Barangkali. Pak Romi, ini ada di chat ada pertanyaan ya Pak Romi. Pak Romi. Buatnya. Pak Romi.
Ya, karena berbeda-beda tadi tujuannya tiap sekolah. Ada yang ke Bandung lewat Cipularang, ada yang naik pesawat. Nah, itu agak repot lah maksudnya. Halo. Halo, halo. Halo Pak Romi. Ya. Ada satu pertanyaan nih dari SD Notre Dame. Oh, silakan Pak. Ini tertulis, kalau melihat contoh RPP yang di-share terlalu rumit, apakah bisa disederhanakan lagi? Karena yang terpenting bagaimana menyampaikan ke anak lebih jelas. Mungkin bisa saya jelaskan ya. Apa silakan. yang saya sampaikan itu sebetulnya belum sampai ke RPP sebetulnya. Itu yang saya sampaikan adalah menentukan TP-nya dulu, menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi RPP itu nanti dibuat di dalam modul. Modul itu ada RPP plus tadi itu. Jadi mungkin dari SD Notre Dame, apa yang saya sampaikan tadi bukan RPP-nya ya, tapi menentukan TP-nya dulu, kemudian alurnya. Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Silabus lah mungkin Pak Heru ya, tadi ya. Betul ya. Dari audiens, apakah ada yang mendesak untuk ditanyakan langsung? Barangkali silakan raise hand. 3 orang. Ibu dari SMA Santa Ursula. Selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya. Mau menanyakan, apakah ada kesepakatan untuk mengatakan tujuan pembelajaran itu capaian pembelajaran atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Bagaimana Bu? Tolong diulang sekali lagi. Nanti ke depannya kita bicaranya tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Apakah ada kesepakatan untuk itu ataukah tetap masih boleh bilang tujuan pembelajaran? Terima kasih. Kayaknya ini 2 hal yang berbeda ya, antara capaian dan tujuan. Silakan Pak Jui. Oke, jadi memang berbeda ini betul. Jadi Pak, kalau tujuan pembelajaran itu kan harus operasional ya. Nah, kalau capaian pembelajaran itu tadi kata Pak Heru itu sudah ada SK-nya Bu dari pusat jadinya. Pak Bobi juga tadi menjelaskan CP itu dari pusat, tapi kita membuatnya apa? TP dan ATP. Nah, TP itu alurnya, kemudian terakhir lagi RPP-nya nanti MA namanya modul ajar. Saya kira itu Ibu siapa? Terima kasih Pak. Oke, Bu, dari Santa Ursula, ya. Berarti yang capaian pembelajaran itu gantinya indikator dari tujuan pembelajaran atau apa Pak? CP itu bentuknya narasi, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Ya, bentuknya jadi narasi itu isinya seperti paragraf lah gitu. Nah, kemudian ada elemennya. Elemennya itu kemudian baru kita membuat per elemen itu ada TP, tujuan pembelajaran yang operasional. Gitu. Nah, dari tujuan-tujuan itu ketemu alur. Kalau kita mau lewat Bandung, lewat Cipularang, berarti lewat Bekasi, Purwakarta, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau mau lewat Puncak, berarti Bogor, kemudian Puncak Pas, dan seterusnya gitu loh. Nah, itu yang kebebasan. Makanya tadi Erapot pun agak bingung kalau mau dibuat gitu secara nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Jui, CP itu dulunya kan KIKD itu kan Pak Jui? Agak beda juga, Pak. Cuman CP itu isinya mencakup KIKD yang dulu lah. Mengayomi lah gitu kira-kira. Tapi bentuknya itu tidak lagi ini sikap sosial, ini sikap spiritual gitu dan seterusnya. Pengetahuan atau keterampilan. Tetapi lebur deh jadi satu. Ya. Baik. Pak Jui. Sebentar, kita kasih kesempatan kepada Pak Franciscus dulu dari Kosayu. Baik, terima kasih. Langsung ke Pak Jui. Pertanyaannya begini. Yang menjadi dasar dalam mendesain kurikulum di sekolah, mengingat tadi ada 4 kurikulum yang diperkenankan bisa dilaksanakan atau dianut, itu kurikulum 2013 darurat, kemudian progresif tadi ya, dan kurikulum yang dibuat sendiri oleh sekolah tersebut. Intinya adalah apa yang menjadi dasar dalam memilih kurikulum dan mendesain kurikulum kaitan dengan kurikulum Pancasila ini. Terima kasih. Jadi ya saya langsung ya Pak Romi ya. Silakan. Oke, terima kasih. Mohon izin. Jadi gini, ada 4 kurikulum itu sebetulnya gini.
kalau yang tadi mendesain tentang bagaimana profil pelajar Pancasila, memang ada dibuat itu namanya kalau sekarang itu nanti di sekolah penggerak itu namanya KOS, kurikulum operasional sekolah gitu ya. Nah, ambilnya dari CP, TP, ATP dan jadi modul ajar gitu ya. Isi di di lampiran visi misi dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menentukannya? Menentukannya itu sebetulnya dengan kondisi sekolah. Nah, kita di MPK itu berencana di pendidikan itu kita nggak usah lah yang apalagi berkaitan dengan KKM gitu ya. KKM kan selama ini kalau daya dukungnya tinggi, nilainya tinggi. Kalau intake siswanya tinggi, nilainya tinggi. Tapi kalau kompleksitas KD-nya tinggi, nilainya rendah. Nah, kita tidak supaya bisa berkelanjutan, kita syaratkan pakai UKRK tadi. Karena apa? Selama ini UKRK itu dipakai untuk penilaian gitu loh. Nah, yang terjadi adalah tadi Pak Bobi sudah jelaskan bahwa yang kontinuitas dulu lah. Itu paling tidak anak bisa kompeten lah. Sehingga Pak ke depan anak tidak bermasalah. Nah, kemudian menyusun kurikulum KOS ini sebetulnya mirip dengan menyusun KTSP tadi. Dari bisa analisis SWOT, analisis SWAR, SWOT dan seterusnya. Kira-kira itu supaya menjadi kurikulum yang operasional di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Franciscus dan Ibu dari Santa Ursula dan Santa Ursula SMA. Mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan ini. Kita dibatasi oleh waktu. Nah, Pak Bobi masih harus menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan lini masa apa yang harus dilakukan ke depan supaya kita bisa bergerak bersama. Maka saya cukupkan diskusi. Kita akan lanjutkan Pak Bobi dengan lini masa dan rencana kita ke depan untuk bergerak bersama. Silakan. Ya, teman-teman singkat saja. Udah ini ya. Udah sore. Jadi yang paling penting itu kita mau mengajak teman-teman semua, para guru, untuk masuk menjadi tim UKRK. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa nggak dibuat contohnya per jenjang aja? Dan ya, kita memang akan mengadakan itu, yaitu setelah kita mendapat ini kan tanggal 20. Nah, mudah-mudahan setelah ini banyak yang mau ikut masuk jadi tim UKRK. Lalu nanti kita kerjasama tanggal 27 itu dengan dengan tim kerja kepala sekolah memilih 4 orang dan 1 ketua tim untuk membentuk tim ini. Jadi 5 orang per mapel per jenjang. Nah, nanti mereka membuat seperti apa yang sudah dilakukan Pak Heru. Pak Heru itu kan hanya 1 contoh saja. Nah, nanti ke-5 orang ini akan bekerja sama melakukan apa yang dilakukan Pak Heru untuk mata pelajaran masing-masing. Jadi nanti kalau ketemu lagi, sudah semua jelas semua. Nah, setelah itu jadi, nanti jadi tanggal 7 Januari nanti tim UKRK itu akan didampingi lagi secara lebih mendalam. Saya tahu sekarang ini masih banyak yang agak bingung. Justru itulah ke-5 orang itu akan didampingi secara mendalam ya. Nah, lalu setelah itu mereka minta untuk kerja secara mandiri membuat draft pertama itu. Nah, ini yang bagusnya nanti setelah itu kita akan melibatkan tim Sanata Dharma untuk mengecek itu tadi. Jadi kira-kira kalau Pak Jui tadi menjelaskan ada yang tanya tentang RPP segala macam. Ya, sebenarnya kita ini sedang menggarap silabus dan RPP gitu ya. Kira-kira demikian. Itu kira-kira sampai akhir Maret. Kita berpikir mudah-mudahan selesai. Nah, kalau selesai nanti bisa kita lakukan pengenalan. Hasil analisa itu dibahas dengan teman-teman semata pelajaran di MGMP atau KKG gitu ya. Itu kira-kira.
Jadi ada proses penyiapan silabus dan RPP juga. Katakanlah begitu. Dari Januari sampai Maret nanti, akhir Maret. Nah, lalu selanjutnya implementasinya, tadi kan ada mastery learning tadi supaya mencapai kompetensi yang maksimal, bukan minimal lagi. Nah, itu nanti kita akan didampingi dari Sanata Dharma untuk melakukan melatih inovasi-inovasi pembelajaran yang memudahkan itu semua. Itu akan dilakukan setelah Maret, jadi mungkin Mei, Juni gitu. Itu saja Pak Romi. Singkatnya seperti itu. Dan mohon mengisi daftar presensi. Lalu mudah-mudahan banyak yang bersedia untuk menjadi tim UKRK itu. Pak Bobi, ada satu hal perlu diinfo barangkali tentang bidang informatika, Pak. Oh betul, ada satu lagi. Nah ini terutama untuk yayasan penting ya. Mohon para kepala sekolah bisa menyampaikan juga pada yayasan yang nggak hadir. Jadi di kurikulum baru itu nanti ada mata pelajaran baru yang namanya informatika, bukan TIK. Nah, yang membuat CP informatika itu adalah teman kita Ibu Inggriani Lim dari ITB. Bagi teman-teman yang pernah ikut Bebras atau computational thinking, beliaulah orangnya. Nah, beliau ini yang buat CP ini. Nah, menurut Ibu Inge, lebih baik yayasan menyiapkan SDM baru untuk mata pelajaran ini. Atau guru yang masih banyak mengajarnya baru sedikit dan mau potensi dipersiapkan untuk itu. Ini salah satu pembaruan dari kurikulum baru itu ya, yaitu adanya informatika. Bukan TIK ya, ini berbeda. Jadi sebenarnya lebih serius informatika ini, sesuai dengan tuntutan abad komputer ya, abad disruption. Demikian Pak Romi. Baik, terima kasih tambahan infonya Pak Bobi. Bapak Ibu, Romo, Bunda Suster, kita sudah sampai ke penghujung acara, tetapi tidak lengkap kalau Romo Ageng selaku penasihat MPK tidak memberikan satu closing statement gitu ya. Romo Ageng semoga berkenan memberikan sepatah dua patah kata penguatan untuk kita semua sehubungan dengan kurikulum yang baru ini. Romo Ageng silakan. Terima kasih Pak. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kita sekarang sedang belajar bersama. Saya pikir bahwa kalau ada kebingungan, itu tanda yang bagus bahwa kita belajar. Kalau orang merasa tidak bingung dengan sesuatu yang baru, menurut saya kok malah perlu kita tanyakan apakah betul-betul serius mempelajarinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau masih bingung, karena ini kesempatan kita untuk bersama-sama belajar. Apalagi kalau melihat jadwal dari Mas Bobi tadi ini begitu rinci, dan kita mempunyai kesempatan yang luar biasa. Yang kedua, saya minta bahwa himbauan dari pihak MPK, kesediaan untuk diikutsertakan dalam tim kerja, mendapatkan perhatian, dan juga nanti pengurus yayasan atau lembaga juga memberi izin kalau gurunya diikutsertakan ini. Pengalaman menunjukkan orang-orang yang terlibat di dalam tim kerja mempunyai kemungkinan untuk belajar lebih banyak dan cepat menguasai daripada yang hanya ikut-ikutan. Selamat bekerja. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Romo Ageng. Terima kasih Romo Ageng. Terima kasih. Jadi teman-teman pengurus yayasan, teman-teman semuanya, ayo kita maju bareng. Saya percaya dalam kebingungan bersama kita bisa menemukan sesuatu, dan ini kesempatan baik. Pak Bobi, masih ada yang lain? Kalau masih ada silakan. Kalau nggak ada kita akan tutup karena sudah jam 6. Cukup ya? Cukup. Baik. Semua kembali kepada para Romo, para Bruder, para Suster.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga apa yang kita bicarakan, kita bincang-bincang sore hari ini bisa menjadi sedikit pegangan untuk melangkah ke depan. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rose. Ya. Bu Rose, silakan. Baik, terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu. Marilah kita tutup perjumpaan daring kita sore hari ini dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terang Natalmu akan membuat kekuatan, menerangi hati dan pikiran kami, saling bahu-membahu untuk menyongsong adanya kurikulum baru di mana kami harus berubah untuk dapat lebih menggigit nantinya di dalam pendampingan kepada anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih atas waktu, kesempatan, pemikiran yang boleh kami alami sore hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama juga mendoakan Angelus. Sesudahnya akan diberkati oleh Romo Ageng. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat penutup dari Romo Ageng. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian dan juga tugas-tugas maupun pelayanan yang diberikan kepada kita semua. Dan keluarga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo Ageng. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya tim. Terima kasih Romo, Suster. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, Suster. Bapak Ibu semuanya. Lalu berkata Ibu guru semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bobi. Thank you Pak Bobi. Terima kasih Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Pak guru semuanya. Terima kasih. Bob. Ya, Romo. Oh, kamu suka dengan bunga daffodil dong? Kebetulan aja.
Itu Bu, itu kan ada film yang bagus kan gitu ya. Ada Film apa? yang nyanyi terus tuh loh. Ini Tahun 70-an sekian tuh. Sound of Music. Sound of Music ya. Latar belakangnya kan Swiss dengan Crocodile gitu ya. Iya, iya. Kalau pas nonton saya diajar sama kebun ini ya. Ya, makanya itu. Oke, Pak Romi Provisiat ini bagus nih. Berapa ini tadi sampai 500 ya? 900 Romo. 900 Romo. 900 Romo. Tampaknya ada yang bukan dari Jakarta juga nih. Tadi itu. Vanlit ada sepertinya. Pak Mas Cahyo tadi Vanlit Romo. Ya, Pandit ya ada berapa bagus kalau mereka juga ikut Bu ya. Ya. Loh, disemangati yuk. Ya, terima kasih Romo Abdul. Matur nuwun Romo Abdul, Pak Bobi. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semua, izin live. Matur nuwun Pak Bobi, Pak luar biasa Pak Bobi. Terima kasih. Mantap. Semangat, tetap semangat. Semangat, sehat semua. Ya, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Jaga kesehatan. Bu Rosa semangat. Semangat. Bu Rosa luar biasa. Sama-sama Pak Agung juga. Kita harus sehat ya menjelang Natal nih. Ya. Amin. Buder Paulus semangat, Buder. Mana Buder? Marno semangat. Buder Paulus. Buder udah live. Salam untuk keluarga. Buder udah duluan tadi ada acara. Ya Pak Heru selamat ya presentasinya. Terima kasih Suster Mukti juga. Suster Mukti sudah live tadi. Luar biasa. Iya. Pak Heru sudah rinci tuh. Makasih. Masternya matematika luar biasa Pak Heru. Iya. Pemikirannya sudah bisa sebagai contoh untuk menggali CP yang harus dianalisa. Makasih. Yang ngajari kan Bu Rosa itu. Yang ngajari kan Pak Jui. Ya, halo Pak Jui. Bu Rosa Pak Agung yang ngajari Pak Jui. Pak Jui masa nyebutnya Bulince tadi. Aduh, mana ngerti orang Bulince. Aduh. Pak Jui-nya udah live. Iya. Ya, semoga semuanya baik ya. Dadah, selamat sore. Ya, dadah. Terima kasih Oke. semuanya. Ya.